Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, jadi pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ririn, Hadir. Mia, Hadir. baik semuanya hadir. Baiklah anak-anak, jadi apakah kalian sudah tahu hari ini kita akan belajar mengenai materi apa? Tidak. Belum. Nah, jadi sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak terkena penyakit seperti penyakit flu? Pernah. Nah, ada yang tahu nggak sih kira-kira penyakit flu itu disebabkan oleh apa? Virus. Nah, betul sekali. Nah, jadi virus dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah penyakit flu. Nah, jadi sudah tahu belum hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Sudah. Jadi materi apa? Virus. Nah, betul sekali. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai materi virus. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan sejarah penemuan virus. Siswa dapat menjelaskan struktur virus. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri virus. Serta yang keempat, siswa dapat menjelaskan peran virus bagi kehidupan. Nah, langsung saja kita ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai sejarah penemuan virus. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak mengenai sejarah penemuan virus? Tidak ya? Baiklah, akan Ibu jelaskan. Jadi, virus pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883 yang berasal dari Jerman. Nah, percobaan pertama kali diawali dengan ditemukannya penyakit bintik kuning pada tanaman tembakau. Nah, kemudian ia mencoba menyemprotkan getah tanaman yang sakit tersebut ke tanaman yang sehat. Kemudian hasilnya tanaman yang sehat tertular. Nah, paham? Kemudian ada lagi tidak hanya seorang peneliti yang bernama Adolf Meyer tadi. Nah, kemudian pada tahun 1892 seorang ilmuwan yang berasal dari Rusia bernama Dmitri Ivanovsky. Ia mencoba menyaring terlebih dahulu getah tanaman yang sakit dengan menggunakan filter bakteri sebelum disuntikkan atau disemprotkan ke tanaman yang sehat. Hasilnya, tanaman yang sehat tetap saja tertular oleh tanaman yang sakit. Nah, lalu pada tahun 1896, seorang ilmuwan yang berasal dari Belanda bernama Martinus Beijering. Ia menemukan bahwa partikel tersebut dapat hidup pada tumbuhan, tetapi tidak pada medium pertumbuhan bakteri. Nah, di sini dia berkesimpulan bahwa partikel tersebut hanya dapat hidup pada makhluk hidup yang diserangnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, seorang ilmuwan yang berasal dari Amerika pada tahun 1935 yang bernama Wendell M. Stanley. Nah, Wendell M. Stanley ini berhasil mengkristalkan partikel tersebut, dan partikel mikroskopis tersebut dia beri nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Nah, jadi sampai sini sudah paham mengenai sejarah penemuan virus? Sudah. Baiklah, jika sudah paham, kita ke materi kita yang kedua, yaitu mengenai struktur virus. Nah, di sini kita ke materi kita yang kedua, yaitu mengenai struktur virus. Nah, kira-kira struktur virus gambarannya seperti ini. Nah, yang pertama, virus terdiri dari kapsid. Pada bagian kepala ada kapsid yang isi di dalamnya berisi DNA. Nah, DNA ini merupakan bahan genetik dari virus. Nah, ia dapat berupa DNA atau RNA saja. Nah, kemudian yang selanjutnya ada leher. Setelah leher ada selubung ekor. Selubung ekor ini merupakan bagian terluar dari virus. Nah, kemudian ada serabut ekor. Fungsi dari serabut ekor ini adalah untuk menempelkan virus ke sel inangnya. Kemudian ada papan dasar. Ini namanya papan dasar yang fungsinya adalah sebagai tempat melekatnya serabut ekor ini dan jarum penusuk. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah
jarum penusuk. Nah, ini adalah jarum penusuk ya anak-anak. Nah, sampai sini sudah paham mengenai struktur virus? Sudah, baiklah. Jika sudah paham mengenai struktur virus, kita akan menuju ke materi kita yang selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri virus. Jadi kita ke materi kita yang selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri virus. Jadi, apakah kalian tahu apa saja ciri-ciri virus? Baiklah, akan Ibu jelaskan mengenai ciri-ciri virus. Yang pertama, virus berukuran mikroskopis, yaitu antara 25 sampai 300 nanomikron. Nah, artinya dia mempunyai ukuran yang sangat kecil. Kemudian yang kedua, virus bersifat seluler, hidup, dan tak hidup atau aseluler. Nah, bentuk virus ada berbagai macam, mulai dari oval, silindris, polihedris, hingga ke kompleks. Nah, kira-kira virus yang kompleks tadi gambarannya seperti ini. Kemudian virus dapat dikristalkan atau ditidurkan sementara, serta aktivitas virus hanya pada sel makhluk hidup. Nah, sampai di sini paham anak-anak mengenai ciri-ciri virus? Baik, selanjutnya kita menuju materi kita yang keempat, yaitu mengenai peran virus bagi kehidupan. Ada yang tahu tidak peran virus bagi kehidupan? Baik, jadi virus berperan di dalam kehidupan. Virus mempunyai dua peran, yaitu yang menguntungkan dan yang merugikan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu peran virus yang menguntungkan. Peran virus yang menguntungkan ada 4, yaitu virus dapat digunakan sebagai bahan pembuatan vaksin. Kemudian virus dapat digunakan sebagai bahan pembuatan antitoksin atau anti racun, serta virus dapat digunakan untuk melemahkan bakteri. Kemudian virus juga dapat berguna atau dapat dimanfaatkan di dalam dunia kedokteran untuk membentuk kromosom yang baru. Nah, sudah paham mengenai peran virus yang menguntungkan? Selanjutnya kita ke peran virus yang merugikan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan pertama tadi, virus dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Salah satunya flu kan? Nah, virus dapat menyebabkan penyakit flu, hepatitis, cacar, campak, polio, kemudian HIV atau AIDS, kemudian Ebola, ada juga demam berdarah, serta penyakit-penyakit sejenisnya. Nah, jadi sudah paham mengenai peran virus? Baiklah, semua materi sudah kita bahas hari ini. Jadi, Ibu ada lembar kerja siswa. Ibu akan membagikan kalian untuk mengisi lembar kerja ini. Waktu mengisinya 10 menit. Silakan. Sudah selesai semuanya? Baik. Nah, jadi untuk mengakhiri sebelumnya Ibu mau kasih tugas kepada kalian. Untuk tugas pertemuan kita minggu depan, kalian buat resume mengenai materi hari ini, mengenai poin-poin yang penting. Kemudian kalian pelajari juga materi mengenai kasus-kasus dalam kehidupan yang disebabkan oleh virus. Misalnya penyakit ini disebabkan oleh virus, penyakit ini juga disebabkan oleh virus gitu. Jadi kalian pelajari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian kalian mengidentifikasi ciri-ciri orang yang telah terinfeksi HIV. Kalian buat ringkasan. Selanjutnya kalian juga di ringkasan kalian dijelaskan cara menghindari infeksi HIV yang disebabkan oleh virus. Nah, sampai di sini sudah paham semuanya? Baik.
Nah, jadi untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.